mereka berpencar sebagai tempat di penjuru Jazirah Arab, masing-masing dari tempat yang strategis dan daerah yang subur. Abdul Qais dan anak-anak Bakar bin Wa'il serta anak-anak Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar pindah ke Yamamah dan menetap di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakar bin Wa'il menetap di berbagai penjuru Yamamah membentang hingga ke Bahrain. Taglib menetap di Jazirah Efrat dan sebagian anak keturunannya bergabung dengan Bakar. Bani Tamim menetap di Basrah, Bani Sulaim menetap di dekat Madinah, dari lembah-lembah pinggiran Madinah hingga ke Khaybar di bagian timur Madinah dan penghujung Qurrah. Thaqif menetap di Taif, Hawazin di timur Mekah antara Mekah dan Basrah. Bani Asad menetap di timur Taima dan barat Kufah. Di antara mereka dan Taima ada perkampungan Baitul Buhtur dan Tayy. Sedangkan jarak dari tempat mereka ke Kufah bisa ditempuh selama perjalanan 5 hari. Sufyan menetap di dekat Taima hingga Hawazin. Di Tihamah ada beberapa suku Kinanah, sedangkan di Mekah ada suku-suku Quraisy. Mereka berpencar-pencar dan tidak ada sesuatu yang bisa menghimpun mereka hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang telah menyatukan mereka dan membentuk satu kesatuan yang bisa mengangkat kedudukan mereka. Muhadaratu Tarikhul Umam Al-Islamiyah Al-Hasri, jilid 1 halaman 15 sampai 16. Ya, sampai di sini dulu supaya tidak berilmu padi nanti. Semakin banyak semakin merunduk. Silakan kalau mau di counter attack boleh, atau langsung ditutup ya, nggak apa-apa. Itu aja Pak. Yang benar itu menurut seorang penulis kenamaan Al-Alamah Al-Qadhi Muhammad Sulaiman Al-Mansuri telah melakukan penyelidikan yang bersama bahwa Hajar adalah seorang wanita merdeka dan dia adalah seperti itu. Jadi kita lebih percaya mana, penyelidikan atau kisah yang sudah terkenal? Tapi kalau penyelidikan yang FBI saya tidak percaya. Kalau yang masyhur itu dia bilang Buddha. Keren ya. Kalau saya kayaknya kalau Hajar dibilang Buddha itu ya karena namanya Hajar, Hajarnya batu, berarti orangnya hitam. Buddha itu rata-rata hitam.
Kalau itu penyelidikan berarti ya karena ngelihat Nabi Ismail ganteng ya ibunya cantik, bapaknya juga oke kan, maka cocok. Tapi kalau hadiah dia kan hadiah juga ya. Ya, iya. Anaknya sendiri. Tapi nggak mungkin ada tiga orang juga. Dia kan Kita bisa melihat begini, Ustaz Ali. Raja-raja zaman dulu itu kan anaknya banyak dan lahirnya nggak harus dari istri, dari budak juga bisa. itu analisis itu berdasarkan apa? Artinya Penyelidikan, jadi berdasarkan apa? penyelidikan yang sama. Lawang yang terkenal juga bukan ya seperti yang saya bilang itu, sesuatu yang sudah terlanjur terkenal itu kadang-kadang orang tidak melihat dasarnya itu dari mana. Ketika dikejar terus baru orang akan berusaha untuk mencari jawabannya, minimal dia mengelak kayak saya. Yaitu sesuatu yang sudah terlanjur terkenal itu kadang-kadang kita tidak tahu periwayatan itu dari mana. Ini ada pertanyaan saya. Kalau orang-orang Arab itu sangat selektif ya, artinya mereka sangat paham silsilahnya itu. Saya sendiri itu nenek saya itu sudah